and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Permatasari. Di sini saya ingin menjelaskan implementasi IRP yang ada di PT PLN Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai ringkasan eksekutifnya terlebih dahulu. Jadi, PT Perusahaan Listrik Negara adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang mengurusi segala aspek kelistrikan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1964. Kompleksitas dari kegiatan bisnis yang ada di PT PLN mengharuskan PT PLN untuk mengimplementasikan IRP dalam rangka mengintegrasikan keseluruhan kegiatan bisnisnya. Implementasi IRP secara total akan menjadikan PT PLN dapat beroperasi semakin efisien. Selanjutnya adalah latar belakang. Menurut Rusdiana, bidang teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga mengubah cara suatu organisasi atau perusahaan dikelola pada masa yang akan datang. Tantangan yang tidak kalah penting adalah perlunya akuntan manajemen untuk mengembangkan keahlian baru pada beberapa bidang seperti strategi, sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan teknologi informasi. Salah satu perkembangan teknologi pada saat ini adalah teknologi ERP dan Internet of Things. PT PLN juga sudah menerapkan teknologi ini pada perusahaannya. Masuk pada rumusan masalah, terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah sejak kapan PT PLN menerapkan ERP, kemudian mengapa PT PLN menggunakan ERP, ketiga, di mana PT PLN mengimplementasikan ERP, keempat, bagaimana penerapan ERP pada PT PLN, yang kelima, bagaimana relasi antara ERP dan IoT pada PT PLN. Studi kasus bisnis ini memiliki 2 manfaat, yaitu bagi mahasiswa dan bagi para praktik bisnis. Yang pertama, bagi mahasiswa yaitu dapat memahami mengenai definisi dan contoh ERP dan IoT yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan, sehingga diharapkan kedepannya saat masuk dalam suatu perusahaan dapat memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian manfaat kasus bagi para praktik bisnis yaitu untuk memberikan rekomendasi dalam rancangan bisnis supaya perusahaan dapat meningkatkan kompetensi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dengan implementasi ERP dan IoT. Selanjutnya, ERP sendiri itu apa sih? Jadi, ERP adalah merupakan sistem yang berisi berbagai informasi dalam suatu area fungsional dan antar area fungsional dalam perusahaan dan diintegrasikan menjadi suatu sistem informasi ERP. Ini merupakan gambar dari ilustrasi penerapan sistem ERP. ERP adalah pusat dari berbagai sistem informasi untuk mengintegrasikan aktivitas operasional seperti pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya manusia, penjualan dan distribusi, perencanaan produksi, pengelolaan manajerial, dan pengendalian dalam suatu perusahaan. Dengan menggunakan ERP, maka kemungkinan perusahaan mengalami duplikat data menjadi semakin rendah karena data hanya perlu dimasukkan satu kali ke dalam basis data. ERP memberikan data yang terpercaya dan terintegrasi karena ERP menyediakan konsistensi dan transparansi pada keseluruhan enterprise. Pada implementasi ERP dapat dilihat melalui 3 perspektif, yaitu perspektif organisasi, perspektif bisnis, dan perspektif teknologi. Dengan pertimbangan khusus, PT PLN memilih SAP, System Application and Product sebagai paket perangkat lunak ERP, dan bekerja sama dengan Accenture sebagai perusahaan konsultan penerapan ERP. Bisnis proses PLN yang sangat spesifik dan berbeda dari perusahaan listrik di dunia yang lain, maka beberapa modul pada sistem ERP perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari PLN itu sendiri.
ERP sebagai solusi yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis PT PLN perlu diimplementasikan ke seluruh unit PT PLN. Hal ini sesuai dengan perencanaan IT Master Plan PLN, di mana ERP merupakan salah satu alat untuk melakukan transformasi PLN menjadi perusahaan listrik kelas dunia yang cost kompetitif. Ini merupakan gambar dari IT Strategic Planning ITSP PT Perusahaan Listrik Negara. PLN juga membentuk tim imbangan pilot ERP yang terdiri dari 2 tim, yaitu tim sentral dan tim rollout. Tim sentral beroperasi di kantor pusat, beranggotakan atas wakil dari PLN pusat dan unit pilot. Kemudian tim rollout merupakan representasi dari tim sentral yang beranggotakan atas wakil-wakil dari unit PLN yang bekerja di lokasinya masing-masing. Perubahan utama yang terjadi pada penerapan ERP di PLN ada di dua bidang, yaitu pada bagian sumber daya manusia dan keuangan. Yang pertama adalah bidang sumber daya manusia, manajemen organisasi. Struktur organisasi dan perinciannya dikelola pada suatu sistem. Perubahan organisasi harus disetujui dan dikoordinasikan oleh kantor pusat PLN. Jabatan dalam organisasi akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tugas dari jabatan-jabatan di perusahaan. Kemudian pada administrasi pegawai, tanggal pada surat penggajian harus konsisten, pengelolaan informasi keluhan dan kedisiplinan pegawai dapat dilakukan di dalam sistem. Perpindahan pegawai dapat dimonitor di dalam sistem. Administrasi waktu kerja, manajemen data berkaitan dengan waktu pegawai termasuk waktu lembur dan sebagainya dilakukan tersentralisasi di dalam sistem. Yang terakhir ada penggajian, proses penggajian akan dipusatkan di kantor pusat tiap unit. Data tentang administrasi penggajian dikerjakan di kantor unit bersangkutan. Data tentang penggajian harus diintegrasikan dengan bagian keuangan agar memudahkan bagian pembukuan untuk mencatat penggajian. Gambar ini merupakan alur dari informasi pendapatan pada PT PLN Area Manado. Sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan yang dijalankan oleh PT PLN Area Manado dimulai dengan adanya pelayanan pelanggan baik melalui operator ataupun petugas pelayan yang merespon permohonan jasa pelanggan. Menginput data pelanggan melalui sistem AP2T untuk melakukan kesepakatan, dan apabila pelanggan telah memenuhi persyaratan yang ada maka pelanggan berhak mendapatkan jasa yang diinginkan. Penagihan yang dilakukan yaitu berdasarkan setiap pencatatan meter yang merupakan jumlah dari piutang pelanggan. Setiap uang yang masuk tidak lagi melalui kantor PT PLN Area Manado, tetapi melalui loket Payment Point Online Bank PPOB yang kemudian akan langsung tersalurkan ke bank melalui pemotongan deposito awal yang dibuat oleh agen PPOB. Setelah semua transaksi dilaksanakan, maka bagian akuntansi mengambil data pada sistem AP2T dan mengunggahnya ke sistem SAP untuk menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Adapun proses bisnis yang berkaitan dengan proses bisnis e-procurement di PT PLN Persero terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Penerapan ERP ini sangat erat kaitannya dengan value added chains. Fungsi dari value added chain yaitu untuk mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output sehingga memiliki nilai bagi pelanggan. Aktivitas utama pada proses e-procurement ada 3, yaitu perencanaan pengadaan, inisialisasi pengadaan, pelaksanaan pengadaan. Aktivitas e-procurement dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada relasi ERP dan IoT pada PT PLN. Sebelum menjelaskan mengenai relasi antara ERP dan IoT pada PT PLN, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan mengenai apa itu Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan objek bisnis khusus yang berisi teknologi tertanam untuk berkomunikasi dan merasakan atau berinteraksi dengan keadaan internal atau lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya adalah implementasi relasi ERP dan IoT pada PT PLN, yaitu dibuat IT Master Plan PLN
Bentuk real PLN dari rencana tersebut adalah mengembangkan IT secara bertahap di tubuh PLN, seperti membangun sistem informasi secara online, menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang yang centralized, serta membangun sistem jaringan yang handal untuk mendukung pembangunan. Untuk mendukung strategi bisnis PLN, maka diperlukan solusi ERP yang saat ini sudah diimplementasikan ke seluruh unit PLN. Hal ini sesuai dengan perencanaan IT Master Plan PLN, di mana ERP merupakan salah satu alat untuk melakukan transformasi PLN menjadi perusahaan listrik kelas dunia yang cost kompetitif. PT PLN juga berencana melakukan digitalisasi dengan smart utility yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dibutuhkan kerjasama link and match semua pihak dan erat kaitannya dengan IoT yang dapat membuka peluang bagi penggunanya, bagi industri, dan berdampak besar bagi pergerakan ekonomi. Kesimpulannya yaitu PT PLN menerapkan ERP pada 3 proses bisnis, yaitu keuangan, sumber daya manusia, dan penggunaan. Sebagai pertimbangan khusus, PLN memilih SAP System Application and Product sebagai paket perangkat lunak ERP yang digunakan dan bekerja sama dengan Accenture sebagai perusahaan konsultan penerapan ERP. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation.